Baiklah, kita minta berbagai dari berbagai pertanyaan mungkin langsung dirangkum semua oleh narasumber. Tapi poin penting adalah bagaimana kita menghargai sejarah, bagaimana kita menghargai pahlawan. Dari berbagai usulan tadi ada bagaimana pemikiran-pemikiran Haji Agus Salim ini bisa ditranslate ke bahasa asing. Kemudian bahwa ada hal yang putus antara generasi yang mendirikan negara ini yang tidak tahu lagi, jangankan nama pahlawan mengenai jasa mereka. Jadi sebetulnya kalau bayangan itu juga harus di persiapan bagaimana supaya sejarah itu menjadi pelajaran. Tetapi juga bagaimana caranya menayangkan, karena sekarang sudah begitu maju, teknologi juga sudah maju. Tapi kalau kita dengar nama pahlawan, sampaikan apa yang dilakukan oleh pahlawan. Nah, dari semua kebutuhan kita ini yang mendasar menurut saya. Jadi kita kehilangan hubungan dengan benda, kita harus mempertahankannya, tapi juga kita harus membuat mereka jadi teladan bagi anak-anak muda yang sekarang. Dan teladan itu adalah kalau kita kenal dan sayang, banyak tak kenal dan tak sayang. Jadi ahli-ahli yang di bidang pendidikan, dan saya juga ingat, saya merasa guru-guru yang nomor satu harus diajari, guru-guru SD, guru-guru SMP SMA, dan juga mahasiswa itu memerlukan dosen sejarah yang mampu untuk menjelaskan bagaimana kita harus menjaga merawat negara ini. Terima kasih. Terima kasih Prof. Media. Silakan Prof. Komarudin. Terima kasih. Saya berandai-andai ya, andaikan Haji Agus Salim masih hidup sekarang ini, kira-kira apa yang dikatakan tentang cita-cita pengorbanan negara peribangsa dan yang berkembang hari ini. Saya tentu ini tafsiran saya sendiri ya. Pertama adalah bahwa negara ini lahir dari rahim rakyat. Dan kalau kita sebut rakyat, mayoritas para pejuang itu umat Islam, ulama. Dari rahim pejuang rakyat ini muncullah negara. Tapi setelah negara ini lahir, kemudian antara rakyat dan negara ini ada jarak. Jarak ini dijembatani oleh partai politik dan pemerintah. Partai politik ini untuk menyalurkan aspirasi rakyat, dan partai politik ini membentuk negara, pemerintah. Tapi pertanyaannya, apakah aspirasi rakyat sekarang ini apakah tersalur lewat partai politik? Nah, itu pertanyaannya. Apakah partai politik ini mampu mengakomodasi putra-putra terbaik berintegritas rakyat? Nah, kalau tidak, berarti terputus antara ibu kandung rakyat dengan negara yang dilahirkan. Jadi di tengah jalan ini ada pembajakan, jadi jembatan itu putus antara rakyat dan negara. Padahal cita-cita Agus Salim yang dari kawan-kawan itu adalah bagaimana negara ini lahir melayani, memperjuangkan, mencerdaskan rakyat. Setelah negara lahir, kekuasaannya luar biasa. Aset yang dulunya belum dieksplorasi, tambang-tambang itu milik rakyat, sekarang ini dieksplorasi. Pertanyaannya,
seberapa banyak kembali kepada rakyat gitu. Nah kalau tidak, ini berarti ada penyimpangan. Kalau Haji Abdul Salim masih hidup mungkin itu akan disoroti gitu. Tentu Haji Abdul Salim akan salut kagum bahwa Republik ini yang dulunya hidup menderita di bawah zaman Belanda dan Jepang sekarang ini makmur luar biasa. Yang namanya televisi, mobil, telepon itu sekarang semua rakyat punya. Tapi pertanyaannya adalah apakah semuanya ini mencerdaskan rakyat, integritas rakyat? Jadi sekarang ini yang saya khawatir yang krisis apa? Bukan kekayaan material, tapi integritas, rasa ke-Indonesiaan, patriotisme, nasionalisme itu yang kurang. Nah terakhir, dulu kesultanan itu rela kok. Aku bergabung di Indonesia rela. Ibarat tanda kutip, maaf ya, andaikan dengan analog istri, aku rela dipoligami oleh negara. Gitu. Jadi kesultanan lepas negara dengan catatan apa? Daerahku, rakyatku nanti makmur, merdeka, maju, cerdas. Tapi sekarang ini ada berapa istri-istri yang terabaikan? Papua dikeruk tambangnya, tapi rakyatnya nggak maju-maju. Belum batu bara, nikel dan sebagainya, rakyatnya makmur tidak. Nah kalau tidak, berarti ini ada istri-istri yang terabaikan. Maaf ya, saya pinjam analog saja yang paling mudah dipahami. Gitu. Nah jadi semangat Abdul Salim andaikan masih hidup ini nggak bisa dibiarkan nih. Ini harus dikembalikan. Cita-cita merdeka bernegara untuk rakyat ini yang harus dikawal, dikembalikan. Jangan sampai terjadi penyimpangan. Itu refleksi saya hari ini membayangkan andaikan para pejuang itu hidup, termasuk Bung Hatta hidup, mungkin aspek itu akan mengundang perhatian beliau. Makasih. Tahun lebih tua dari Bung Karno, 17 tahun dari Bung Hatta ya. Jadi beliau memang sudah senior di tengah para pejuang. Nah karena itu contoh yang paling konkret dalam karakter tadi. Kita bermimpi ada revolusi mental, pendidikan karakter, dan ini kita perlu role modelnya. Nah role modelnya yang tidak pernah habis adalah Haji Abdul Salim. Jadi saat tadi kalau sudah ada yang mengumpulkan, kemudian bagaimana kita buat video pendek, kita buat komik, kita buat berbagai media pembelajaran. Karena anak-anak muda ini sekarang dia ingin tahu role model siapa, benarkah role model itu merefleksi cita-cita ideal dan nilai-nilai yang diajarkan itu terlihat di pribadi mereka dan teruji dalam berbagai cobaan. Nah mudah-mudahan Haji Abdul Salim nanti bisa kita gali banyak lagi dalam berbagai dimensi, tadi dari pendidikan, dari kenegarawanan dan sangat berminat, kemudian juga dari sastra juga sangat fundamental. Jadi mari kita perbanyak nih Mas Iwam, tidak akan habis seumur ini. Cuma karena Gen Z ini kan beda cara pendekatannya. Jadi cara kita sesuaikan dengan bagaimana cara mereka menggali, menerima dan mencerna informasi. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang yang kita harapkan adalah nilai-nilai dari tokoh-tokoh pahlawan nasional kita yang bisa ditiru menjadi teladan oleh politisi-politisi bela saat ini. Kami dari Panitia juga sangat kagum dengan peserta semua nih. Uni Ayah udah tutup pendaftaran tapi alhamdulillah banyak hadir. Beda sekali kalau kampanye. Kampanye kalau nggak ada kompos nggak datang. Tapi alhamdulillah nih peserta luar biasa semua. Terima kasih Bapak Ibu semua. Insya Allah kita akan melakukan kegiatan seperti ini berkala ya, untuk nilai-nilai dan pemikiran Haji Abdul Salim bisa diteladani oleh politisi dan anak muda kita sendiri. Baiklah terakhir, nah ini paling penting nih, generasi milenial. Nah gimana kiat-kiat Dinda nih, generasi muda saat ini, Gen Z? Terima kasih. Tadi kebanyakan mayoritas dari yang berbicara maupun yang menanggapi kekhawatiran terhadap sejarah kita ini ada
tergerus seperti itu. Ada satu kaidah baku yang selalu berlaku ya, kalau kita tidak melakukannya, yaitu man lam ya'khud minad dunya ibrah ja'alahu dunya ibrah. Barang siapa yang tidak bisa mengambil hikmah dari setiap fenomena yang terjadi di dunia ini, maka dunia akan menjadikan dia hikmah bagi orang lain. Maka menurut saya, sambil berdoa semoga pemangku jabatan kita menghidupkan kembali kurikulum sejarah di lembaga pendidikan kita, namun tidak ada cara kita sendiri dan sedini mungkin. Saya rasa